Bisnis itu jangan hanya sekedar mencari untung, tapi juga punya nilai lebih yang lain, misalnya mendidik masyarakat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Erick Thohir, pengusaha sukses yang sekarang menjadi Menteri BUMN. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Erick Thohir lahir pada tahun 1970 dan dilahirkan di dalam keluarga pengusaha. Sang ayah Teddy Thohir merintis usahanya dari nol hingga menjadi konglomerat. Sebagai informasi, ayahnya juga merupakan salah satu pemilik dari Astra International Tbk. Walaupun begitu, Erick memiliki passion yang berbeda soal bisnis dengan ayahnya. Erick pertama kali berbisnis ketika usianya 9 tahun. Saat itu, dia berjualan biji karet. Ide usaha ini muncul ketika suatu sore dia dan teman-temannya melihat ada seorang bapak yang berjualan biji karet. Mereka lalu tersentuh dan kemudian memecahkan tabungan mereka masing-masing untuk membeli biji karet yang dijual oleh si bapak tersebut. Ketika dikumpulkan uangnya semua, mereka lalu berhasil membeli 1 karung biji karet. Sebagai informasi, pada era 90-an ada permainan tradisional bernama adu biji karet. Jadi, masing-masing pemain saling beradu biji karet 1 lawan 1. Ketika mereka kalah suit, maka biji karet lawan akan ditumbuk dengan telapak tangan hingga pecah. Jika biji karetnya pecah, maka kalah. Walaupun tujuan awalnya membeli biji karet untuk main, namun karena jumlahnya sangat banyak, Erick pun memberikan usul kepada teman-temannya untuk menjual sisa biji karet yang ada. Mereka lalu berkumpul di lapangan sepak bola dan berjualan di sana. Erick mengakui nalurinya dalam berbisnis mungkin terbentuk karena kedua orang tuanya yang memang merupakan pebisnis. Erick banyak menghabiskan waktu pendidikannya di Amerika Serikat. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikan di jurusan periklanan di Glendale University dan mengambil S2 di National University California pada tahun 1993. Setelah lulus program S2 di Amerika Serikat, dia kembali ke Indonesia dan awalnya membantu bisnis keluarga di bidang restoran, yaitu Hanamasa dan Pronto, selama beberapa tahun. Menjadi anak konglomerat tidak serta-merta membuatnya langsung menduduki pucuk kepemimpinan di bisnis keluarga. Dia dididik ayahnya untuk memulai dari bawah. Erick pribadi juga punya pemikiran untuk membuka usahanya sendiri. Hal ini sejalan dengan didikan ayahnya kepada Erick dan saudaranya yang lain kalau mereka harus bisa menjalani 2 kehidupan, sebagai pengusaha dan juga sebagai profesional. Namun ayahnya berpesan, kalau mau bisnis sendiri, harus menjalankan bisnis yang berbeda. Jika mendirikan bisnis sejenis dengan bisnis keluarga, lebih baik membantu mengembangkan bisnis keluarga daripada membuka bisnis sendiri. Sebagai informasi, Erick mengambil kuliah di bidang komunikasi dan pemasaran. Maka, dunia media menjadi salah satu passion yang dicintainya. Sebagai pengusaha, tentunya harus jeli melihat peluang. Begitu juga dengan Erick. Saat itu, Indonesia memasuki era reformasi. Jadi, swasta boleh menjalankan bisnis media dan tidak lagi dikuasai oleh pemerintah. Hal ini yang mendorong dia dan beberapa rekan semasa kuliahnya mendirikan bisnis media Mahaka Group. Pada tahun 2001, Erick membeli surat kabar Republika yang berada di ambang kebangkrutan. Dia pun banyak mendapatkan bimbingan dari ayahnya dan para senior di bidang media, seperti Yaakob Utama sebagai pendiri harian Kompas dan Dahlan Iskan sebagai bos Jawa Pos dalam mengelola bisnis media. Keberhasilannya dalam menyelamatkan Republika membuat namanya semakin terkenal di kalangan penggiat media. Bukan hanya menyelamatkan, bahkan Erick juga berhasil menaikkan pamor Republika. Selanjutnya, Erick pun didapuk sebagai Presiden Direktur PT Mahaka Media Tbk hingga tahun 2008 sebelum akhirnya menjadi komisaris perusahaan. Mahaka Group kini berkembang pesat. Selain memiliki Republika sebagai media cetak dan online, Mahaka Group juga mengelola Jak TV, stasiun radio Gen FM, Prambors FM, Delta FM, Jak FM, hingga Female Radio. Erick merasa bisnis itu sesuatu yang unik karena setiap orang punya keinginannya sendiri. Kadang ketika kita ikut-ikutan yang lain, kita malah gagal. Itu yang membuat Erick percaya kalau kita mencintai sesuatu, maka hal itu bisa dijadikan sebuah bisnis. Erick mencontohkan dirinya sendiri yang punya kecintaan pada 2 dunia, yaitu media dan olahraga. Bagi dirinya, 2 bidang bisnis ini bukan hanya sekedar cari untung, tapi ada fungsi edukasinya. Misalnya,
bisnis media yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan menambah wawasan. Di sisi lain, bisnis di bidang olahraga juga ada edukasinya, yaitu dari sisi sportivitas. Eric sempat menarik perhatian Indonesia dan dunia saat dirinya menjadi orang Asia pertama yang memiliki saham mayoritas klub sepak bola asal Italia yaitu Inter Milan pada tahun 2013. Saat itu, Eric mengucurkan dana 350 juta euro atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Hasilnya, Eric menguasai saham mayoritas sebesar 70% dan didapuk menjadi presiden klub Inter Milan. Mungkin banyak yang penasaran, apa yang mendasarinya berani mengucurkan dana sebanyak itu? Ternyata, Eric melihat ekosistem industri olahraga di Eropa dan Amerika Serikat sudah siap. Namun pada tahun 2016 dan 2019, Eric menjual kepemilikan sahamnya dan berhasil meraup keuntungan 150 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Dia menjelaskan, sebagai pengusaha ya wajar saja apabila melakukan jual beli. Namun perlu diingat, sebelum melakukan penjualan, dia setidaknya sudah menunaikan janjinya saat awal membeli klub Inter Milan, seperti memperbaiki keuangan, termasuk hutang Inter Milan yang menggunung, memperbaiki cara pemasaran klubnya secara global, memperbaiki tim, dan yang terakhir, memastikan agar pembeli klub berikutnya punya visi misi yang sama, yaitu komitmen untuk membesarkan Inter Milan. Tak hanya itu, pada tahun 2011, Eric juga pernah menjadi pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76ers. Bagi Eric, bisnis itu pasti ada resikonya. Kegagalan dalam bisnis itu jangan membuat kita terlena atau jatuh hingga tidak bisa bangkit. Ini merupakan perbedaan besar antara pengusaha dan profesional. Jika karyawan profesional biasanya lebih memilih sesuatu yang aman dan stabil, sedangkan pengusaha itu cenderung berani mengambil resiko. Namun tentu saja, di setiap resiko yang diambil punya potensi untuk gagal. Eric bercerita, dulu pada saat krisis ekonomi tahun 1998, perusahaan agensi periklanannya mengalami kerugian besar. Karena saat itu, tidak ada yang mau memasang iklan. Di era sekarang, bisnis medianya yaitu Mahaka Group harus mengambil pilihan sulit untuk menutup beberapa bisnis majalahnya, yaitu Golf Digest dan Parents, karena prospek kedepannya dinilai kurang baik sebagai dampak dari digitalisasi. Namun Eric menekankan, karyawan dari perusahaan yang ditutup lalu diberikan opsi untuk dipindahkan ke unit bisnis yang lain apabila mereka berminat. Di sela kesibukannya sebagai pengusaha, Eric juga mendapat amanah dari pemerintah untuk menjadi ketua Inasgok, Badan Pengelola Asian Games tahun 2018 yang digelar di Indonesia. Saat itu, Eric dinilai banyak pihak telah berhasil menyiapkan dan menggelar Asian Games. Hal ini terbukti dari meriahnya acara pembukaan dan penutupan yang menggunakan konsep menarik khususnya di kalangan anak muda. Keberhasilan Eric juga membuatnya didapuk sebagai ketua tim pemenangan Jokowi Maruf dalam Pilpres 2019. Hingga akhirnya, Eric sekarang dilantik menjadi Menteri BUMN. Pengusaha itu harus berani mengambil resiko yang terukur. Kegagalan dalam bisnis merupakan hal yang wajar. Namun yang penting, bagaimana caranya kita bangkit. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga, mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.